Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi bersama saya Rinda Mariska. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai materi fisika, yaitu tentang efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya, ketika sebuah ambulan atau mobil polisi membunyikan sirinenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar makin tinggi. Ketika ambulan tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirine yang terdengar akan semakin mengecil. Rumus efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs, dengan keterangan Fp adalah frekuensi bunyi yang didengar pendengar dan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Vp adalah kecepatan pendengar dalam meter per sekon. Vp akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi dan akan bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Vs adalah kecepatan sumber bunyi dalam meter per sekon. Vs akan bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar dan akan bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Jika terdapat pengaruh kecepatan angin, maka rumusnya adalah Fp sama dengan V plus minus Va plus minus Vp dibagi V plus minus Va plus minus Vs dikali Fs, dengan keterangan Va akan bernilai positif jika arah angin searah dengan sumber bunyi dan akan bernilai minus jika arah angin berlawanan dengan sumber bunyi. Frekuensi layangan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang yang berdiri di bahu jalan. Pada situasi pertama, ambulan mendekati pendengar tersebut dan pendengar tersebut mendengar frekuensi yang kita sebut dengan frekuensi 1. Kemudian pada situasi kedua, ambulan menjauh dari orang tersebut dan anggap saja kita menyebutnya dengan frekuensi kedua. Nah, selisih antara dua frekuensi tadi itulah yang disebut dengan pelayangan. Frekuensi layangan adalah selisih antara dua frekuensi gelombang yang berinterferensi. Rumusnya adalah F layangan sama dengan Fp2 dikurang Fp1 atau frekuensi besar dikurang dengan frekuensi kecil, dengan keterangan Fp2 sama dengan frekuensi sumber bunyi 2 yang didengar pendengar. Fp1 sama dengan frekuensi sumber bunyi 1 yang didengar pendengar. Aplikasi efek Doppler. Yang pertama adalah sirine. Udara yang dikeluarkan sirine pada mobil ambulan, polisi ataupun pemadam kebakaran dirancang untuk memanfaatkan efek Doppler semaksimal mungkin, sehingga pendengar akan semakin waspada terhadap mobil-mobil tersebut saat bergerak mendekati pendengar. Yang kedua adalah radar. Efek Doppler dipakai pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan.
Ekokardiogram merupakan perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini juga menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian industri. Terdapat beberapa instrumen yang digunakan insinyur untuk mengetahui kecepatan aliran fluida di dalam pipa ataupun aliran eksternal seperti laser Doppler velocimeter, acoustic Doppler velocimeter, dan ultrasonic Doppler velocimeter yang menggunakan prinsip efek Doppler. LDV dapat juga dipakai untuk mengukur getaran tanpa kontak langsung dengan permukaan yang akan diukur. Selanjutnya yaitu komunikasi. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi setiap saat dapat mengalami fenomena efek Doppler akibat perubahan ketinggian permukaan bumi yang dilewati. Maka diperlukan suatu kompensasi Doppler dinamik agar satelit dapat menerima sinyal dengan frekuensi yang konstan. Selanjutnya yaitu astronomi. Fenomena efek Doppler terjadi di luar angkasa. Perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik dihasilkan dari bintang-bintang yang bergerak di galaksi kita dan di luar galaksi. Efek Doppler digunakan untuk mencari informasi mengenai karakteristik bintang-bintang tersebut dan galaksi-galaksi. Nah, beralih kita ke contoh soal. Sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 945 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per sekon, berapakah frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Nah, di sini diketahui Fs yaitu 945 Hz. Vs sama dengan 90 km per jam. Nah, kita akan jadikan ke dalam bentuk meter per sekon, yaitu dengan cara 90 dikali 1000 dan dibagi 3600. Maka hasilnya adalah 25 meter per sekon dan bertanda negatif karena sumber suara mendekati pendengar. Vp-nya sama dengan 0, V sama dengan 340 meter per sekon. Maka yang ditanya adalah berapakah frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Vp-nya adalah 0. Tanda Vs-nya adalah minus karena tadi sumber suara yang mendekati pendengar. Lalu kita masukkan angka ke dalam rumus. V sama dengan 340, Vs sama dengan 25, dan Fs sama dengan 945. Kita kurangkan terlebih dahulu 340 dikurang 25, maka didapatkan 315. Lalu kita hitung saja 340 dibagi 315 dan dikali 945. Maka hasil akhirnya adalah 1020 Hz. Mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah jika kita belajar dengan serius dan kita akan mudah memahami pelajaran gelombang bunyi ini. Nah, itu tadilah presentasi singkat dari saya tentang materi fisika gelombang bunyi yaitu efek Doppler. Semoga bermanfaat dan jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.